Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Suci Wulandari, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Video kali ini aku bakal ngebahas mengenai Cyber Security Management. Mata kuliah yang diampuh oleh dosen aku yang bernama Bapak Bambang Purnomo SEMM. Berikut pertanyaan yang pertama, yaitu Cyber Security Management adalah proses pengelolaan risiko, keamanan informasi, dan pelindungan sistem dan jaringan dari serangan cyber dan ancaman keamanan lainnya. Cyber Security Management mencakup berbagai tindakan untuk melindungi sistem dan data dari serangan seperti ekspansi data, pemantauan jaringan, pengujian keamanan, dan pelatihan penggunaan. Manfaat dari Cyber Security Management bagi organisasi adalah yang pertama, yaitu mengurangi resiko keamanan informasi. Dengan menerapkan Cyber Security Management yang tepat, organisasi dapat mengurangi resiko keamanan dan informasi dan melindungi data sensitif dari ancaman cyber yang dapat membahayakan bisnis mereka. Yang kedua, yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dalam era digital saat ini, keamanan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan pelanggan. Pertanyaan yang kedua, berikut adalah 3 konsep penting dalam cyber security. Yang pertama, yaitu keamanan data. Konsep ini mengacu pada proses melindungi data dan informasi penting dari serangan cyber atau ancaman keamanan lainnya. Hal ini meliputi tindakan seperti penggunaan teknologi eksparensi untuk melindungi data sensitif, penggunaan kata sandi dan kata sandi yang kuat, dan pelatihan penggunaan untuk memastikan bahwa mereka memahami pentingnya menjaga keamanan data. Yang kedua, yaitu keamanan jaringan. Konsep ini mencakup langkah-langkah untuk melindungi jaringan dari ancaman cyber, termasuk penggunaan teknologi firewall dan deteksi intrusi untuk melindungi jaringan dari serangan. Dan pengguna teknologi memantau jaringan untuk mendeteksi serangan cyber dan aktivitas mencurigakan di jaringan. Yang ketiga, yaitu keamanan perangkat lunak. Konsep ini mengacu pada upaya untuk melindungi perangkat lunak dari serangan cyber dan ancaman keamanan lainnya. Hal ini meliputi tindakan pembaruan perangkat lunak secara teratur untuk memastikan bahwa perangkat mereka tetap aman dari serangan. Penggunaan teknologi dan antivirus malware untuk mengurangi perangkat lunak dari serangan cyber, dan pelatih pengguna untuk memastikan bahwa mereka memahami risiko keamanan perangkat lunak dan tahu cara menghindari serangan cyber. Pertanyaan yang ketiga, kebocoran data adalah situasi di mana data pribadi atau informasi sensitif yang dimiliki oleh suatu organisasi atau individu terungkap ke publik atau pihak yang tidak berwenang. Berikut adalah beberapa contoh kebocoran data. Yang pertama, yaitu kebocoran data finansial. Contohnya, kebocoran data finansial adalah ketika nomor kartu kredit atau informasi rekening bank yang dimiliki oleh pelanggan atau klien diambil oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini dapat terjadi melalui serangan phishing atau melalui pelanggaran data pada sistem perusahaan. Yang kedua, yaitu kebocoran data medis. Contoh dari kebocoran data medis ini adalah ketika informasi medis seperti catatan kesehatan, hasil tes ataupun diagnosa diambil atau diungkapkan tanpa izin dari individu yang bersangkutan. Hal ini dapat terjadi melalui kesalahan manusia atau melalui serangan cyber pada sistem kesehatan. Yang ketiga, yaitu kebocoran data karyawan. Contoh dari kebocoran data karyawan adalah ketika informasi pribadi karyawan seperti nomor identitas, alamat, ataupun informasi gaji yang diambil atau diungkapkan tanpa izin. Hal ini dapat terjadi melalui serangan cyber pada sistem HR atau melalui kesalahan manusia. Yang keempat, yaitu kebocoran data rahasia industri. Contoh dari kebocoran data industri ini adalah ketika informasi tentang teknologi atau strategi bisnis suatu perusahaan diambil atau diungkapkan tanpa izin. Hal ini dapat terjadi melalui serangan cyber pada sistem perusahaan atau melalui aksi insider.
dampak dari kebocoran data dapat sangat merugikan, baik dari individu ataupun yang terkena dampak maupun bagi perusahaan yang memiliki data tersebut. Kebocoran data dapat mengakibatkan kerugian finansial, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan masalah hukum. Oleh karena itu, perusahaan harus mengambil langkah yang tepat untuk melindungi data sensitif dan mencegah kebocoran data. Pertanyaan nomor 4. Berikut adalah beberapa tipe ancaman yang sering dihadapi dalam manajemen keamanan cyber. Yang pertama yaitu malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang direncanakan untuk merusak atau mengambil kendali sistem dan data korban. Contoh dari malware termasuk dalam virus, trojan, worm, dan ransomware. Yang kedua yaitu serangan DDoS. Serangan DDoS atau Distributed Denial of Service adalah serangan yang bertujuan untuk menghentikan layanan atau website dengan cara membanjiri server dengan lalu lintas internet palsu. Hal ini dapat mengganggu operasi perusahaan dan menyebabkan kehilangan data. Yang ketiga yaitu phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi sensitif dari korban seperti username, password, dan nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Phishing dapat terjadi melalui email, teks pesan, ataupun situs web palsu. Pertanyaan yang kelima. Berikut beberapa perusahaan yang bergerak di bidang cyber security management. Yang pertama yaitu Symantec. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan pemain besar di bidang cyber security management. Mereka menawarkan berbagai solusi untuk melindungi sistem dan data dari serangan cyber, termasuk antivirus, fileware, dan solusi keamanan website. Yang kedua yaitu McAfee. McAfee adalah perusahaan yang berfokus pada keamanan cyber dan mengkhususkan dirinya dalam solusi keamanan untuk bisnis. Mereka menawarkan solusi seperti antivirus, fileware, enkripsi, dan manajemen ancaman. Yang ketiga yaitu FreeEye. Perusahaan ini menawarkan solusi keamanan cyber berbasis cloud yang membantu melindungi organisasi dari serangan cyber dan memperkuat deteksi dan respons terhadap ancaman. Pertanyaan ke-6. Penerapan strategi Data Center Disaster Recovery atau DCDR sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana atau gangguan yang tidak terduga pada data center dan layanan IT yang krusial bagi operasional bisnis. Beberapa alasan mengapa penerapan strategi DCDR sangat penting adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melindungi data dan sistem yang penting. DCDR dapat membantu melindungi data dari sistem yang terpenting dari kerusakan atau kehilangan akibat bencana alam, kebakaran, serangan cyber, ataupun kesalahan manusia. DCDR dapat membantu memulihkan data dan sistem dengan cepat dan menghindari kehilangan data yang tidak dapat dipulihkan. Yang kedua yaitu menjaga kelangsungan bisnis. DCDR dapat membantu menjaga kelangsungan bisnis dan meminimalkan dampak pada operasi bisnis. DCDR dapat membantu memulihkan sistem dan data yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis secara normal setelah terjadinya bencana atau gangguan. Yang ketiga yaitu menjaga reputasi perusahaan. DCDR dapat membantu menjaga reputasi perusahaan dengan meminimalkan waktu tindak aktif dan kegiatan finansial yang berkaitan dengan bencana ataupun gangguan. DCDR dapat membantu perusahaan untuk tetap memberikan layanan yang diharapkan oleh pelanggan dan menghindari kehilangan pelanggan karena ketidakmampuan untuk memberikan layanan. Pertanyaan yang ke-7. Berikut adalah klasifikasi ancaman dikaitkan dengan informasi dan keamanan data. Yang pertama yaitu ancaman manusia. Ancaman yang dilakukan oleh manusia seperti
insect threat atau ancaman yang dilakukan oleh orang dalam organisasi. Cyberkriminal atau kejahatan cyber seperti hacking, phishing, dan malware. Dan social engineering, penipuan melalui interaksi sosial seperti phishing atau plating. Yang kedua yaitu ancaman teknologi. Ancaman yang berasal dari teknologi seperti virus, worm, trojan, dan botnet. Yang ketiga yaitu ancaman alam. Ancaman yang disebabkan oleh kejadian alam seperti banjir, gempa, lalu kebakaran. Yang keempat yaitu ancaman kebijakan dan reputasi. Ancaman ini disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan regulasi seperti kebocoran data dan disebabkan oleh pelanggan. Pertanyaan yang ke-8. Analisis risiko sangat penting dalam penerapan cyber security management karena dapat membantu organisasi mengidentifikasi ancaman potensial dan kerentanan sistem mereka. Dengan melakukan analisis risiko, organisasi dapat mengevaluasi potensi kerugian dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh serangan cyber atau pelanggaran keamanan dan mengambil keputusan yang sesuai untuk meminimalkan risiko tersebut. Beberapa alasan mengapa analisis risiko sangat penting dalam penerapan cyber security management adalah yang pertama yaitu mengidentifikasi kerentanan. Analisis risiko dapat membantu organisasi mengidentifikasi rentanan yang memungkinkan adanya sistem dan jaringan mereka. Dengan mengidentifikasi kerentanan tersebut, organisasi dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki atau menghilangkan kerentanan tersebut dan memperkuat keamanan sistem mereka. Yang kedua yaitu menentukan prioritas. Dalam menghadapi ancaman cyber, organisasi mungkin memiliki banyak area yang perlu dilindungi. Analisis risiko dapat membantu organisasi menentukan prioritas mana yang harus dilindungi lebih dulu dan mengalokasikan sumber daya mereka secara efektif. Yang ketiga yaitu menentukan strategi pelindungan. Analisis risiko dapat membantu organisasi menentukan strategi pelindungan yang paling efektif untuk mengatasi ancaman cyber dengan mengidentifikasi risiko yang paling signifikan. Organisasi dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan penerapan strategi pelindungan yang tepat. Pertanyaan yang ke-9. Virus komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1971 oleh Bob Thomas, seorang insinyur perangkat lunak dari BBN Technologies. Virus tersebut disebut Chaper virus dan hanya menginfeksi jaringan ARPANET yang terbatas pada waktu itu. Chaper virus tidak dirancang untuk merusak atau mencuri data, tetapi hanya untuk menampilkan pesan "I'm not Chaper, chain me if you can" di layar komputer pada tahun 1983. Pada tahun 1990-an, virus worm menyebar melalui jaringan internet pertama kali ditemukan. Salah satu worm yang paling terkenal adalah Morris worm yang menyebar ke ribuan komputer dan menimbulkan kerusakan yang signifikan. Dan pada tahun 2000-an, serangan malware semakin kompleks dan terorganisir dengan baik, termasuk serangan DDoS dan serangan phishing pada saat yang bersamaan. Teknologi antivirus yang diperlindungi cyber terus berkembang untuk melindungi sistem data dari ancaman cyber. Hingga saat ini, virus komputer dan malware terus berkembang dan menjadi semakin kompleks. Ancaman cyber juga semakin canggih dan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi organisasi dan individu. Oleh karena itu, pelindungan cyber dan manajemen keamanan informasi yang efektif sangat penting untuk melindungi sistem data dari ancaman yang berkembang saat ini. Pertanyaan yang ke-10. Keamanan jaringan adalah serangkaian tindakan, proses, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dan sistem informasi dari ancaman cyber yang berbahaya seperti serangan malware, peretas, dan pencurian data. Tujuan
Tujuan utama dari keamanan jaringan adalah untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sumber daya jaringan yang penting bagi sebuah organisasi. Manfaat dari adanya keamanan jaringan adalah yang pertama, yaitu melindungi data dan informasi penting dari ancaman cyber seperti peretas, pencurian data, dan serangan malware. Yang kedua yaitu mencegah kerugian finansial dan reputasi yang disebabkan oleh kebocoran data atau serangan cyber. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas dengan mengurangi downtime dan kegagalan sistem yang disebabkan oleh serangan cyber. Yang keempat yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan memberikan pelindungan terhadap pencurian data dan keamanan informasi pribadi. Serta yang kelima yaitu menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan standar keamanan seperti HIPPA, PGI, DSS, dan GDPR. Yang keenam yaitu meningkatkan kemampuan organisasi untuk melindungi serangan cyber dengan mengembangkan rencana pemulihan bencana dan menguji keamanan jaringan cyber secara teratur. Pertanyaan yang ke-11. Untuk melakukan pencegahan terhadap ancaman keamanan data dan informasi, terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama yaitu menggunakan perangkat lunak keamanan yang andal. Perangkat lunak keamanan seperti antivirus, fileware, dan anti-spyware dapat membantu pencegahan masuknya virus dan malware ke dalam sistem. Yang kedua yaitu memperbarui sistem dan perangkat lunak secara teratur. Memperbarui sistem operasional dan perangkat lunak dengan versi terbaru dapat membantu mencegah kerentanan keamanan dan memperbaiki bug keamanan yang ditemukan pada versi sebelumnya. Yang ketiga yaitu menerapkan kebijakan keamanan yang ketat. Menerapkan kebijakan keamanan yang ketat seperti membatasi akses sistem dan data hanya untuk orang yang berwenang, memaksa pengguna kata sandi yang kuat, dan membatasi akses jaringan hanya pada pengguna yang terdaftar. Yang keempat yaitu melakukan pelatihan dan sosialisasi keamanan informasi. Pelatihan dan sosialisasi keamanan informasi ini dapat membantu mengedukasi para pengguna untuk mengidentifikasi dan mencegah keamanan ancaman jaringan seperti phishing, ransomware, dan social engineering. Yang kelima yaitu menggunakan teknologi keamanan yang canggih. Teknologi keamanan seperti transparansi data dan virtual private network atau VPN dapat membantu mencegah pengintipan data dan menjaga privasi informasi. Lalu yang keenam yaitu memantau aktivitas jaringan secara teratur. Melakukan pemantauan aktivitas jaringan secara teratur dapat membantu mengidentifikasi serangan cyber dan memungkinkan respon yang cepat dan tepat. Baiklah, mungkin itu aja beberapa pertanyaan yang mungkin bisa aku jawab, karena ini adalah salah satu syarat dari ujian tengah semester aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.